Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah persamaan trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang rumus yang digunakan dalam persamaan trigonometri, yaitu sebagai berikut. Perhatikan yang pertama ada untuk sin, di mana jika bentuknya yaitu sin X sama dengan sin alfa derajat, maka cara penyelesaiannya yaitu X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, dan yang satunya lagi yaitu X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang alfa derajat tutup kurung ditambah K kali 360 derajat. Ini cara penyelesaian untuk bagian sin. Selanjutnya untuk bagian cos lagi. Di mana jika bentuknya yaitu cos X sama dengan cos alfa derajat, maka cara penyelesaiannya yaitu X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, dan yang satunya lagi yaitu X sama dengan negatif alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Terakhir untuk bagian tangen, jika bentuknya yaitu tangen X sama dengan tangen alfa derajat, maka cara penyelesaiannya yaitu X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini dia rumus-rumus yang digunakan dalam persamaan trigonometri. Untuk lebih jelasnya dari cara penggunaan rumus ini, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, sin X sama dengan sin 80 derajat. Dengan catatan nilai X-nya itu harus besar sama dari 0 dan kecil sama dari 360 derajat. Ingat, perhatikan di sini, nilai X yang kita peroleh nanti itu harus antara angka 0 sampai 360 derajat. Di luar dari angka ini itu bukan termasuk himpunan penyelesaian. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat rumus untuk bagian sin tadi. Di mana cara penyelesaiannya yaitu X sama dengan 80 derajat yang berasal dari sini. Oke, ditambah dengan K kali 360 derajat. Dan yang satunya lagi tadi, yaitu X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang 80 derajat yang berasal dari sini. Lalu ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, perhatikan lagi kita sederhanakan bagian sini terlebih dahulu. X sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat, hasilnya 100 derajat. Lalu ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, langkah selanjutnya. Tinggal kita ganti setiap K yang ada di sini. Pertama, ganti dengan K sama dengan 0. Ingat, kita harus memulainya dari K sama dengan 0. Tidak boleh K sama dengan 1, K sama dengan 2. Harus K sama dengan 0 terlebih dahulu. Oke, ini memang sudah ketentuannya. Perhatikan, maka jadinya sekarang X sama dengan 80 derajat, perhatikan bagian atas, ditambah ganti K-nya dengan 0. 0 dikali 360 derajat sama dengan 80 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, kita peroleh hasilnya 80 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah 80 ini nilainya terletak antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata termasuk. Itu artinya dia termasuk himpunan penyelesaian. Pindah ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan 100 derajat ditambah gantikannya dengan 0. 0 dikali 360 derajat sama dengan 100 ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya 100 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah 100 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Karena dia termasuk dari antara 0 sampai 360 derajat, itu artinya dia termasuk himpunan penyelesaian. Lanjut ke K sama dengan 1. Sekarang tugas kita ganti lagi setiap K yang ada di sini ganti dengan angka 1. Maka jadinya sekarang X sama dengan 80 derajat ditambah 1. Oke, K-nya ganti dengan 1. Lalu dikali dengan 360 derajat sama dengan 80 derajat ditambah 1 kali 360. Di sini kita peroleh hasilnya 440 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 440 ini letaknya antara 0 sampai 360?
Ternyata tidak, karena tidak berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Maka untuk langkah bagian sini, oke, tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena angkanya nanti akan semakin besar. Lanjut ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan 100 derajat ditambah, gantikannya dengan 1. 1 dikali 360 derajat sama dengan 100 ditambah 1 dikali 360, kita peroleh hasilnya di sini 460. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah angka 460 ini letaknya antara angka 0 sampai 360? Ternyata tidak, karena tidak berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan untuk bagian sini juga tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan nilainya akan semakin besar dari 460. Maka langkah kita berhenti sampai di sini. Maka kita perolehlah nilai HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Kita urutkan dari angka yang kecil terlebih dahulu, yaitu 80 dan juga 100 derajat. Dan inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang nomor 2. Cos X sama dengan cos 35 derajat untuk nilai X besar sama 0, kecil sama 360 derajat. Ingat sekali lagi, nilai X yang kita peroleh nanti itu harus antara angka 0 sampai 360 derajat. Di luar dari ini, dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke, perhatikan. Untuk penyelesaian bagian cos, di mana caranya yaitu X sama dengan 35 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan yang satunya lagi tadi, X sama dengan negatif 35 derajat ditambah K kali 360 derajat. Langkah selanjutnya, tinggal kita ganti setiap K yang ada di sini. Pertama, ganti dengan angka 0. Maka jadinya sekarang, X sama dengan 35 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sekarang, perhatikan, 35 derajat ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya 35 derajat. Sekarang cek terlebih dahulu. Apakah 35 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar, karena benar berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Pindah ke sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 35 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 35 derajat ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya negatif 35 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah angka negatif 35 ini letaknya antara 0 sampai 360? Ternyata tidak. Karena tidak berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Lanjut ke K sama dengan 1. Itu artinya tinggal kita ganti setiap K yang ada di sini dengan angka 1 lagi. Perhatikan. X sama dengan 35 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 35 ditambahkan dengan 1 dikali 360, kita peroleh hasilnya 395 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 395 ini letaknya antara 0 sampai 360? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan khusus untuk bagian sini, tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kenapa? Kalau kita ganti untuk K sama dengan 2 atau K sama dengan 3, maka nilainya akan jauh lebih besar dari 390 derajat. Berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Khusus untuk bagian sini, kita berhenti sampai di sini. Pindah ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 35 derajat ditambah, ganti K-nya dengan 1. 1 dikali 360 derajat sama dengan negatif 35 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, kita peroleh hasilnya yaitu 325 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 325 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Kalau benar berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Oke, lanjut lagi ke K sama dengan 2. Ingat, bagian sini tidak perlu kita lanjutkan lagi, karena nilainya akan semakin besar. Langsung saja ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 35 derajat ditambah 2. Oke, K-nya ganti dengan 2.
lalu dikalikan dengan 360 derajat sama dengan negatif 35 derajat ditambah 2 kali 360 derajat, maka kita peroleh hasilnya 685 derajat. Sekarang cek, apakah angka 685 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan sekarang, bagian sini juga tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan nilainya akan semakin besar dan akan jauh di luar dari 360 derajat ini. Maka operasinya berhenti sampai di sini. Maka kita perlulah nilai HB ataupun himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari angka yang kecil. Pertama tentunya yaitu 35 derajat dan juga 325 derajat. Ingat, yang kita tulis di sini hanya yang termasuk antara angka 0 sampai 360 derajat tadi. Selebihnya tidak kita tulis. Oke, ini dia jawaban untuk soal yang kedua. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3, bagian tangen. Tangen X sama dengan tangen 50 derajat. Di mana nilai X-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Ingat, di luar dari angka ini, dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Perhatikan. X sama dengan, ingat tadi rumus persamaan trigonometri untuk bagian tangen, di mana cara penyelesaiannya yaitu X sama dengan 50 ditambah K dikali 180 derajat. Untuk tangen rumusnya cuma ada satu. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai dengan K sama dengan 0. Maka jadinya X sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Sama dengan 50 ditambah 0 kali 180, kita peroleh hasilnya 50 derajat. Dan 50 derajat ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat. Maka dia termasuk himpunan penyelesaian. Lanjut ke soal yang, kita lanjut ke K sama dengan 1 lagi. Oke, maka jadinya X sama dengan 50 derajat ditambah, ganti K-nya dengan 1. 1 dikali 180 derajat. Sama dengan 50 ditambah 1 dikali 180, kita peroleh hasilnya 230 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 230 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Sekarang kita lanjut lagi ke K sama dengan 2. Maka ganti lagi K di sini dengan angka 2. Maka jadinya 50 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sama dengan 50 ditambah 2 kali 180, kita peroleh hasilnya 410 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 410 ini dia letaknya antara 0 sampai 360? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Perhatikan, untuk bagian sini tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar dari 410 derajat. Sedangkan angka ini saja sudah tidak termasuk himpunan penyelesaian, apalagi angka yang jauh lebih besar dari angka ini. Maka, langkah kita berhenti sampai di sini. Kita perolehlah nilai HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Kita tulis secara berurutan dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Pertama, 50 derajat. Lalu yang satunya lagi, 230 derajat. Nah, seperti ini dia cara penyelesaian untuk persamaan trigonometri. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.